kacamata EQ, tidak mempermasalahkan apakah lu nampar, mukul, dan sebagainya. Di dalam pembelajaran tentang kecerdasan emosional itu, apakah pada saat ketika Anda melakukan sesuatu itu, lu sadar nggak dengan apa yang terjadi? Itu sebenarnya pertanyaan penting. Makanya disebut dengan cerdas emosi. Emosi kita adalah emosi yang cerdas, emosi yang kita pikirkan dulu. Kenapa kita melakukan seperti itu? Problemnya itu kan Will Smith sendiri mengakui bahwa itu benar-benar kelepasan. Maka di level itu kita mengatakan itu nggak cerdas. Tapi mungkin nggak kita melakukan menampar, memukul, tapi itu cerdas emosi? Bisa aja. Seorang dokter misalnya, pasiennya histeris. Ini padahal mau dibantu. Mungkin dokter itu udah berbagai ngomong baik-baik, nggak bisa. Maybe dalam hal itu kemudian dia memukul atau menampar pasien itu hanya untuk membuat dia sadar. Maka kita katakan itu cerdas emosi kok. Jadi kita mengatakan bukan tindakannya, tapi alasan kita melakukannya itu. Apakah kita melakukan dengan sadar atau enggak. Topik ini penting. Jadi pembelajaran buat kita semua, terutama para leaders eksekutif. Mungkin suatu ketika Anda akan berada dalam situasi di mana dihadiri para pejabat, orang-orang terhormat. Dan situasi nggak menyenangkan bisa terjadi pada diri kita. Apakah kita bisa cerdas emosi menyikapi atau kita akan dipermalukan? Jadi menurut saya dalam hal ini Chris Rock juga kadar empatinya kurang. Karena balik lagi, jadi kan udah cerita kan sebenarnya di mana-mana dalam beberapa wawancara bahwa dia merasa sangat tidak nyaman, nggak pede gara-gara kondisinya seperti itu. Ditambah Oscar buat Will Smith yang belum pernah dapat Oscar sama sekali, itu kan sesuatu yang menegangkan. Cemas, gue dapat nggak, khawatir kan. Ditambah nah ini ada banyak hal tentang Will Smith sendiri. Satu, perkawinannya Will Smith dengan Jada itu sendiri jadi bahan omongan banyak orang. It's in trouble, banyak problem. Jaden sendiri bermasalah. Banyak komentar nggak terlalu sedap tentang anaknya itu. So, ada banyak hal di seputar tentang Will Smith yang itu jadi pemicu. Belum lagi kalau kita baca bukunya Will itu, kita tahu latar belakang dia dibesarkan di lingkungan kekerasan yang sangat tinggi. Bapaknya itu sangat mendidik mereka itu dengan sangat keras gitu. Dan suasana itu nggak tepat. Kalau kita berhumor, kita mesti kalibrasi kan. Kalibrasi is, you have to read your audience. Ini oke nggak ya respon bahasa tubuhnya? Kalau bahasa tubuhnya udah nggak nyaman, please don't continue. Kalau Bapak dan posisinya Will Smith, apa yang akan dilakukan? Once, I'm not Will Smith. Secondly, I understand bahwa nggak gampang. Karena malam itu tekanannya begitu luar biasa. Bayangkan Anda nominator, menang nggak ya? Ngarep gitu loh. Tegang, cemas. Dan lagi punya persoalan juga di keluarga. Tiba-tiba datang seperti itu. It's not easy. Tapi dari sini kita masih bisa belajar. Satu, selalu ketika ada situasi, kondisi, peristiwa yang tidak menyenangkan, anger management selalu dimulai dengan jeda 6 seconds. Hasil penelitian mengatakan kalau kurang dari 6 detik, biasanya respon yang kita omongkan, kita katakan itu biasanya kita sesali. Nah, yang kedua adalah kita bisa memutuskan untuk strategi apa yang bisa kita putuskan, termasuk consequential thinking. Sebelum aku melakukan sesuatu, aku ngomong sesuatu, tindakan sesuatu, dampaknya merusak suasana nggak? Jadi ketika kita jeda, itu memberikan waktu kesempatan kepada otak kita untuk memikirkan consequential thinking ini supaya kita nggak menyesal. Dan yang ketiga adalah lu punya banyak alternatif untuk menyikapi selain menampar, selain memukul. Aku bisa gampar balik, aku bisa keluar dari ruangan, aku bisa berdiri dan kemudian ngomong dengan tegas, dan itu yang kemudian dilatihkan sebenarnya, yaitu belajar yang namanya assertive anger. Salah satu profesor di Texas University, namanya Abraham Fernandez, bicara mengenai 6 pembeda jenis anger. Yang ditunjukkan oleh Will Smith pada malam itu adalah retaliatory anger. Sebuah bentuk kemarahan di mana kita membalas orang yang melakukan itu buat kita dengan cara melukai orang itu. Nah, ada jenis anger yang menurut saya itu lebih matang, yaitu assertive anger. Assertive anger inilah yang diajarkan kepada anak-anak korban pembuli, di mana anak itu membela haknya untuk mengatakan dengan tegas, "Wait, stop! Jangan melakukan seperti ini, aku nggak suka dengan apa yang kamu lakukan." Will Smith bisa dengan tegas malam itu mengatakan seperti itu. Dan sebenarnya kan otak kita mengalami emosi itu sebenarnya gampang ditrik, gampang dialihkan. Emosi mengikuti pikiran, dan kemudian tindakan mengikuti emosi kita. Think, feel, act. Kadang kita bisa men-trick ke emosi kita saat itu dengan mengalihkan, memikirkan yang lain, fokus kepada hal yang berbeda. Karena ketika pikiran kita terus melanjutkan, orang ini nyebelin banget dan sebagainya, yang namanya emosi itu akan tereskalasi, naik, sampai pada satu titik kemudian akhirnya kita nyesel. Di sisi lainnya itu belajar empati. Ada 4 pertanyaan penting, let's learn together. Pertama-tama untuk berempati adalah kita harus memahami orang itu lagi ngapain ya situasinya. 2, kalau aku dalam posisi dia, gimana sih rasanya? Kalau perasaan orang itu aku rasakan sekarang, aku nggak pingin digimanain sih gitu.
apa yang aku nggak boleh katakan dan sebagai kalau dan posisi dia, aku nggak bakal suka dengerin orang seperti apa. Jadi mencoba dan posisi orang itu. Dan yang keempat adalah kalau aku dan posisi orang itu, aku lebih disukai di gimana enti katain apa sih.